Ruang Dewa Beladiri, bab 621 sampai dengan 625. Bab 621 Anda harus hidup untuk mendapatkan hadiahnya. Setelah beberapa bulan berlatih, ia mengonsumsi lebih dari 300 juta pil Ling Yuan, tetapi ia tidak menyesalinya. Setelah menembus alam suci kesempurnaan agung, efektivitas tempurnya dapat dikatakan telah melangkah maju. Ini karena ia telah mengolah seluruh alam suci hingga mencapai alam suci kesempurnaan agung, dan seluruh pribadinya akan mengalami perubahan total. Alam suci adalah tempat transformasi tubuh fisik terjadi. Ketika seseorang telah mencapai kesempurnaan agung di alam suci, transformasi tubuh fisiknya pun sempurna, artinya, tubuh fisiknya telah menjadi tubuh fisik yang sempurna. Hal ini terjadi di bawah pengaruh kekuatan langit dan bumi, dan inilah tubuh fisik yang paling sempurna. Tujuan akhir dari pelatihan seorang prajurit adalah menjadi dewa abadi. Apa itu dewa? Dewa adalah yang agung, tak terkalahkan, sempurna, agung, dan perkasa. Singkatnya, segala pujian di dunia dapat ditujukan kepada dewa. Tubuh fisik seorang dewa itu sempurna dan kuat. Meskipun tubuh suci yang dikultivasikan oleh seorang pendekar mungkin tidak terlalu kuat, terutama dibandingkan dengan sang bijak agung dan banyak makhluk kuat setelahnya, tubuh itu memang tidak terlalu kuat, tetapi sudah mendekati kesempurnaan. Ye Xiwen seperti ini sekarang. Awalnya, penampilannya biasa saja, dan hanya bisa dibilang tampan. Sekarang, penampilannya masih sama, tetapi semangatnya telah berubah total. Ia menjadi energi. Apa itu kesempurnaan? Inilah kesempurnaan, bersinar. Setelah berhasil mencapai kesempurnaan agung alam Sein, dia yakin bahwa dia bahkan dapat menghancurkan master setengah langkah tahap akhir Sein agung biasa dengan satu pukulan, dan juga dapat mengalahkan jenius biasa. Namun, ia belum mencapai puncaknya, karena ia tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, ia bukanlah tandingan Shou Kun, Bijing Wei, dan yang lainnya. Mereka semua adalah jenius di antara para jenius, dengan kekuatan yang dahsyat dan akumulasi kekuatan yang mendalam. Lagi pula, ia masih sedikit tertinggal. Beri ia waktu. Setelah ia stabil, ia akan dapat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Shou Kun dan yang lainnya. Hanya dengan kekuatan seperti itulah dia memenuhi syarat untuk mendominasi di antara murid inti. Di atasnya terdapat para murid sejati. Meskipun jumlah mereka sedikit, masing-masing sangat kuat, jauh melampaui jenius rata-rata. Mereka semua memiliki potensi untuk mencapai tingkat master istana tertinggi di masa depan. Itu masih merupakan wilayah yang belum dapat dijangkau saat ini. Ye Xiwen, akhirnya kau keluar juga. Aku bosan sekali beberapa bulan terakhir ini. Ling Fei buru-buru mengeluh kepada Ye Xiwen. Ye Xiwen telah menyendiri selama beberapa bulan dan ia hampir mati bosan. Jika Xiaoya tidak ada di sana untuk berbicara dengannya, ia mungkin sudah gila. Ia merasa sangat tak tertahankan harus mundur selama berbulan-bulan. Kultivasinya jauh lebih lancar daripada Ye Xiwen, dan ia menembus level 1 per 1 hampir secara alami. Konsep mundur bukanlah konsep yang praktis dalam benaknya. Ye Xiwen menyeringai. Beberapa bulan ini berlalu begitu cepat. Ia tidak merasakan apa-apa. Ini adalah saat paling menenangkan yang pernah ia rasakan selama menjalani retretnya. Tak lain karena ia memiliki guru besar Ling Fei yang menjaga di luar, yang membuatnya merasa lebih aman daripada apapun. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, tetapi banyak hal yang mengguncang dunia terjadi. Meskipun dia tidak berada di luar, dia sebenarnya memperhatikan berita, terutama karena orang-orang di luar mulai gelisah dan banyak orang ingin menggunakan kepalanya untuk mendapatkan pil Ling Yuan seharga 500 juta. Ye Xiwen mencibir. Jika seseorang ingin memanfaatkannya sebagai sarana kemajuan, cobalah saja dan lihat berapa banyak orang yang akan datang ke sini tanpa tahu bagaimana hidup atau mati. Setelah Akademi Zhenwu merilis berita bahwa mereka akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Ye Xiwen, siapapun yang berani datang ke sekolah saat ini benar-benar pantas dibunuh.
Siapapun yang berani datang akan dibasmi. Ye Siwen bukanlah orang yang baik hati, dan dia tidak akan bersikap baik terhadap mereka yang punya niat buruk terhadapnya. Siapa? Tiba-tiba, wajah Ling Fei berubah, dan ia menatap ke kejauhan. Ia berteriak keras, dan teriakan itu berubah menjadi panah suara, yang menembus kehampaan dengan kecepatan kilat dan menebas ke arah sesosok di kehampaan. Swiss. Sosok itu menerobos langit dan menghindari panah sonik. Dalam sekejap, dengan langkah misterius, ia telah menerobos masuk ke hadapan Ye Siwen. Cahaya pedang menyambar keluar, bagaikan peri dari langit, dan dalam sekejap telah mencapai dahi Ye Siwen, bagaikan pedang yang menembus langit dan jatuh di depan Ye Siwen. Wajah Ye Siwen menunjukkan sedikit keterkejutan, tetapi tangannya sama sekali tidak kacau. Inilah perbedaan terbesar antara dirinya dan Ling Fei, bunga yang tumbuh di rumah kaca. Ia telah mengalami banyak pertempuran hidup dan mati, dan bahkan dalam situasi yang paling berbahaya sekalipun, ia tetap tenang dan kalem. Karena dia tahu betul bahwa tidak ada gunanya merasa gugup, dia hanya bisa tetap tenang. Cahaya pedang itu sangat cepat, merobek ruang bagaikan lukisan, meninggalkan retakan hitam yang besar. Cahaya itu melesat jauh dan langsung menuju Ye Siwen, dengan target yang jelas. Dia cepat, tetapi Ye Siwen bahkan lebih cepat. Tangan besarnya tiba-tiba terulur, dan ketika hendak menembus dahinya, tiba-tiba berubah menjadi cahaya keemasan tak terbatas dan meraih cahaya pedang itu. Ledakan. Cahaya pedang apapun yang bersentuhan dengan cahaya keemasan itu akan hancur dan berubah menjadi bubuk, dan sama sekali tidak dapat menimbulkan ancaman fatal bagi Ye Siwen. Ye Siwen mendengus dingin, membuka tangannya yang besar, dan menyapu langit. Ruang di sekitarnya seolah langsung dibenahinya. Ini adalah kekuatan magis yang hanya dimiliki oleh Sage Agung, tetapi kekuatan tempurnya telah lama melampaui alam Sein, dan dia tahu sedikit tentang ini. Meskipun tidak sesederhana Ling Fei yang membekukan dirinya sendiri di awal, setidaknya itu bisa memainkan peran tertentu. Benar saja, sesosok muncul di langit, dan tak ada cara untuk menyembunyikannya lagi. Ia seorang pria agak kurus, seukuran orang normal, dengan tubuh gelap. Wajahnya tampak tertutup kabut tebal, dan wajahnya tak terlihat jelas. Berbeda sekali dengan gambaran setan biasa yang tinggi dan kuat. Ye Siwen, hati-hati, ini seseorang dari klan iblis tersembunyi di antara klan iblis. Ye Mo buru-buru mengingatkan dengan keras. Ekspresi Ye Siwen tiba-tiba berubah serius. Ia sebenarnya adalah anggota klan iblis tersembunyi, salah satu dari 8 keluarga kerajaan klan iblis. Di antara 8 keluarga kerajaan klan iblis, jika klan malaikat jatuh misterius dan mulia, maka anggota klan iblis tersembunyi ini aneh dan ganas, dan merupakan klan pembunuh yang terkenal di dunia iblis. Mereka terlahir dengan kemampuan membunuh, dan semua kemampuan mereka memang ditakdirkan untuk membunuh. Saat berada di alam suci, mereka bahkan bisa membunuh sang bijak agung yang tidak memperhatikan. Dengan kekuatan dan persepsi spiritual yang mengerikan dari alam suci agung, bahkan jika orang biasa tidak sepenuhnya memperhatikan lingkungan sekitar, mustahil bagi mereka untuk mendekatinya tanpa ketahuan. Bayangkan betapa hebatnya kemampuan bersembunyi klan iblis tersembunyi. Ye Siwen tidak menyadarinya sekarang. Jika Ling Fei tidak menemukannya lebih dulu dan menunjukkannya, mungkin butuh waktu baginya untuk menyadarinya. Meskipun iblis-iblis tersembunyi ini jago membunuh, bukan berarti mereka tidak kuat dalam pertarungan langsung. Hanya saja, banyak orang cenderung melupakan kekuatan mengerikan mereka. Tanpa daya serang yang cukup kuat, bagaimana mereka bisa membunuh Sang Pertapa Agung dengan kekuatan alam suci? Bahkan jika Sang Pertapa Agung berdiri diam, tubuh mereka begitu kuat dan mengerikan sehingga mereka dapat meledakkan seluruh gunung hanya dengan satu jari. Ekspresi Ye Siwen tegas. Memang sangat merepotkan untuk berurusan dengan para pembunuh alami ini. Bahkan dalam perkenalan Ye Mo sebelumnya, jarang dikatakan bahwa ini adalah masalah yang sangat merepotkan, karena seseorang bisa saja menghadapi pembunuhan oleh klan iblis tersembunyi kapan saja dan di mana saja.
Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, selama mereka ingin membunuh lawan, klan iblis tersembunyi bisa dibilang melakukan segala cara, tanpa ragu sedikit pun. Menghadapi lawan yang menakutkan bukanlah hal yang menakutkan, tetapi yang paling menakutkan adalah menghadapi lawan yang tak tahu malu, apapun caranya. Inilah sebabnya mengapa meskipun Biskun kuat, ia memiliki reputasi yang buruk. Ia jelas bisa dipromosikan menjadi seorang bijak agung, tetapi ia tidak mau dipromosikan dan berniat menindas generasi muda. Reputasi seperti itu bukanlah hal yang baik. Siapa kau dan mengapa kau mencariku? Ye Siwen menatap lawannya dengan tatapan tajam dan berkata dengan suara dingin. Dari pertarungan sebelumnya, Ye Siwen tahu bahwa target lawannya sangat jelas, yaitu dirinya sendiri, dan sepertinya mereka tidak bertemu secara kebetulan. Awalnya, ia juga berpikir bahwa klan iblis tersembunyi ini mungkin bertemu secara kebetulan. Lagi pula, di medan perang yang bagaikan penggiling daging tempat manusia dan iblis saling membunuh ini, begitu manusia dan iblis bertemu, mereka akan bertarung sampai mati dan tak ada ruang untuk berdiskusi. Tentu saja, situasi Ye Siwen dan Ling Fei agak istimewa. Tuan muda klan iblis tersembunyi berseru, kau pasti Ye Siwen, kan? Kudengar kalau aku membunuhmu, aku bisa mendapatkan 500 juta pil yuan spiritual. Hahaha, haha. Ye Siwen tertawa, memperlihatkan deretan gigi putihnya. Bahkan iblis pun tahu tentang hal ini. Aku hanya tidak tahu apakah kau cukup beruntung untuk mendapatkan hadiahnya. Klan iblis tersembunyi ini sungguh menarik. Mereka benar-benar ingin mengumpulkan hadiah yang ditawarkan umat manusia. Entah mereka sedang mencari kematian atau sedang mencari kematian. Tentu saja aku punya caraku sendiri. Asal aku yakin kau Ye Siwen, itu sudah cukup. Tuan muda klan iblis tersembunyi itu mencibir, jelas tidak peduli dengan apa yang dikatakan Ye Siwen. Sepertinya dia punya caranya sendiri. Beranikah mereka bersekongkol dengan musuh? Ye Siwen menyipitkan matanya penuh dengan niat membunuh. Perseteruan berdarah antara umat manusia dan ras iblis telah melampaui batas kekuasaan. Jika ada yang berani bersekongkol dengan ras iblis, mereka pasti akan dicekik oleh semua orang. Hal seperti kultus pemujaan setan tidak boleh terjadi lagi. Kau tak perlu khawatir. Saat kau pergi ke neraka, beritahu Raja Yama bahwa orang yang membunuhmu adalah Yin Luo. Tuan muda klan iblis tersembunyi tiba-tiba berteriak, dan pedang panjang di tangannya langsung berdengung, dan cahaya pedangnya menggetarkan, melesat lurus ke langit. Ia tiba-tiba melangkah dan berubah menjadi bintang terbang dalam sekejap, menembus langit dan muncul di hadapan Ye Siwen. Pedang panjang itu mengeluarkan suara berdentang dan menebas. Ledakan. Seluruh ruang terdistorsi, dan bukit tempat Ye Siwen berada runtuh dalam sekejap. Bab 622 Pembunuhan langsung. Ling Fei memperhatikan serangan Yin Luo dengan penuh minat. Ia tidak peduli bahkan jika seluruh gunung runtuh. Ia hanya melindungi Xiaoya agar tidak terluka oleh energinya. Dia hanya terus bergumam, Yin Luo. Apakah nama belakangmu Yin? Klan iblis tersembunyi memang ras yang terkenal dengan pembunuhan di seluruh klan iblis. Hampir dalam sekejap, mereka menyerang Ye Siwen dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pedang panjang di tangannya seolah memiliki kekuatan sihir dan melesat langsung menuju jiwa Ye Siwen. Pedang itu diarahkan ke jiwanya. Ia bermaksud membelah Ye Siwen menjadi dua bagian. Samar-samar, ia melepaskan cahaya ilahi yang luar biasa, dan kekuatan mengerikan dari mendiang petapa agung setengah langkah pun terungkap sepenuhnya. Ini adalah seorang jenius di antara klan iblis tersembunyi. Orang biasa pasti akan menderita kerugian besar jika bertemu dengan mereka. Namun, saat itu, Ye Siwen bergerak. Ia mengulurkan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi langit berbintang, yang terjalin menjadi jaring besar. Pedang Yin Luo sama sekali tidak dapat mencapai Ye Siwen dan sepenuhnya terhalang. Tidak ada sedikit pun kemajuan. Pedangnya sama sekali tidak mampu menembus telapak tangan Ye Siwen. Telapak tangan Ye Siwen tampak terbuat dari emas,
dan metode bertarungnya bersinar dengan kecemerlangan yang tak terbayangkan. Apa? Bagaimana mungkin ada tubuh fisik yang begitu mengerikan? Yin Luo langsung terkejut. Ia tidak menyangka Ye Xiwen benar-benar bisa menangkis pedangnya dengan tangan kosong. Meskipun pedangnya bukan senjata suci yang hebat, pedang itu jelas merupakan senjata suci kelas atas. Bahkan di antara ras iblis yang mengandalkan peradaban fisik, tak satu pun dari rekan-rekannya yang mampu menahan senjata sucinya dengan tangan kosong. Namun dia hanya tertegun sesaat, dan hampir seketika, dia menghentakkan kakinya, dan tubuhnya mulai berputar liar, dan dia pun menghilang di depan Ye Xiwen saat itu juga. Itu adalah teknik gerakan tak tertandingi yang terkenal di dunia dari klan iblis tersembunyi, spiral 9 bayangan, seni bela diri yang sangat maju. Detik berikutnya, 9 sosok muncul di depan mata Ye Xiwen. Semuanya identik dan menyerangnya secara bersamaan. Ye Xiwen tahu bahwa kesembilan makhluk ini tidak mungkin semuanya nyata. Mereka tidak mungkin semuanya klon seperti binatang bintangnya, kemungkinan besar mereka palsu. Namun pertanyaannya adalah yang mana yang asli. Jika dia salah mengidentifikasi, bahkan jika dia membunuh yang palsu, itu akan menciptakan peluang bagi yang asli untuk menyerangnya. Ini juga bagian tersulit dari klan iblis tersembunyi. Kita tidak akan pernah tahu mana yang asli. Percuma saja, kau tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Inilah sihir tertinggi klan kita. Kau beruntung telah melihatnya, tapi kau tak bisa menembusnya. 9 Yin Luo berbicara bersamaan, dan suara-suara itu datang dari segala arah. Mustahil untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Ye Xiwen mendengus dingin. Memang, dia sama sekali tidak bisa melihat tembus pandang. Bahkan dengan mata ajaibnya, dia tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Tapi itu tidak masalah. Karena dia tidak bisa melihat tembus pandang apapun, dia akan membunuh mereka semua dan mengetahui perbedaan antara yang benar dan yang salah. Esensi sejati dalam tubuhnya mulai mendidih, dan alam semesta kecil di dalam tubuhnya mulai berputar liar. Kekuatan bintang yang tak terbatas mulai meluas keluar, membentuk alam semesta kecil yang menyelimuti 9 Yin Luo. Pada saat ini di alam semesta, bintang-bintang mulai terbakar dengan ganas, dan di bawah kendali kehendak Ye Xiwen, mereka jatuh ke arah 9 Yin Luo. Ledakan, ledakan, ledakan. Di bawah serangan secepat kilat, satu demi satu Yin Luo berubah menjadi bola energi iblis dan menghilang. Ketemu, di antara Yin Luo ini, ada satu Yin Luo yang tidak hancur. Sebaliknya, ia menghancurkan bintang terbang itu dengan satu pukulan. Ye Xiwen awalnya tidak menyangka serangan ini dapat menghancurkan Yin Luo, dia hanya ingin mengetahui identitas aslinya, dan sekarang tujuannya telah tercapai. Pergi ke neraka, teriak Ye Xiwen, dan kakinya langsung melangkah misterius dan melesat keluar dengan kecepatan lebih cepat dari Yin Luo. Dalam sekejap, ia telah menyerang Yin Luo. Niat pedang yang tak terbatas terkondensasi di tangannya, dan niat pedang yang tajam dikendalikan oleh Ye Xiwen dan ditebas dalam sekejap. Yin Luo terkejut, ia baru saja meledakkan bintang terbang itu dan langsung mengetahui rencana Ye Xiwen. Ia ingin menggunakan metode ini untuk menentukan mana yang asli. Ia langsung ketakutan. Ia belum pernah menghadapi tangan beracun sekuat itu. Spiral 9 bayangan miliknya bisa dibilang ditakuti di seluruh dunia iblis. Semua orang akan mengacungkan jempol ketika menyebut spiral 9 bayangan dari klan iblis tersembunyi. Tak seorang pun berani mengatakan bahwa spiral 9 bayangan itu buruk. Meskipun ia belum berlatih secara ekstrim, ia sudah sangat kuat. Ia belum pernah gagal menggunakan spiral 9 bayangan sebelumnya. Namun, ketika menghadapi Ye Xiwen, ia dikalahkan, dan ia menemukan cara untuk mematahkannya dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, ini karena kultivasinya belum cukup baik. Ketika spiral Nine Shadows benar-benar dikultivasikan secara ekstrim, mereka dapat terbagi menjadi entitas fisik dan memiliki kekuatan serangan yang luar biasa. Bahkan setelah mencapai kesempurnaan, mereka dapat terbagi menjadi 9 klon dengan kekuatan yang sama. Meskipun durasinya terbatas,
kemampuan untuk berubah dari 1 lawan 1 menjadi 9 lawan 1 dalam sekejap adalah alasan mengapa spiral Nine Shadows benar-benar terkenal di dunia iblis. Sekalipun waktunya tidak terlalu lama, itu sudah cukup bagi klan iblis tersembunyi yang tengah berpacu dengan waktu. Yang membuatnya semakin takut adalah ilmu pedang Ye Xiwen. Meskipun hanya gerakan pedang sederhana, ia tahu bahwa ilmu pedang Ye Xiwen sungguh luar biasa dan bahkan lebih kuat darinya. Bagaimana ia melatihnya? Ia baru saja melihat kemampuan tinjunya, yang bahkan lebih mengerikan, dan sekarang ilmu pedangnya juga begitu mengerikan. Ia juga menguasai prinsip serba bisa, tak ahli dalam satu bidang pun, sehingga ia mengkhususkan diri dalam ilmu pedang sejak kecil. Namun, setelah bertemu Ye Xiwen, ia merasa pandangan dunianya akan runtuh. Ia juga seorang jenius di antara klan iblis tersembunyi, dan memiliki harga diri serta kegigihannya sendiri. Ye Xiwen menyeringai, berniat untuk menghancurkan kepercayaan diri iblis ini sepenuhnya dan memberitahu dia bahwa tidak peduli apakah itu kecepatan, ilmu pedang, atau apapun, dia bisa menghancurkannya sampai mati. Yin Luo dengan cepat mengayunkan pedangnya, dan pedang suci itu meledak dengan cahaya yang tak terbayangkan saat dia menyerbu ke depan. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, kedua pedang itu bersilangan di langit. Gelombang kejut dahsyat yang dihasilkan dari tabrakan itu menyapu melingkar seperti ombak, sungguh mengerikan. Kara. Terdengar suara tulang patah yang sangat kasar dan tidak mengenakan. Yin Luo menjerit dan berlutut dengan satu kaki. Kaki kirinya patah karena tak mampu menahan kekuatan yang dahsyat, dan ia pun berlutut. Pada saat ini, wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Ia akhirnya menyadari bahwa ia telah meremehkan Ye Xiwen. Tinju dan ilmu pedang hanyalah hal sekunder bagi Ye Xiwen. Tidak masalah jika ia tidak memilikinya. Yang terpenting adalah fisiknya yang luar biasa. Inilah yang disebut, satu kekuatan dapat mengalahkan 10 keterampilan. Dalam hal ilmu pedang, ia mungkin tidak kalah dari Ye Xiwen, tetapi ketika mereka benar-benar bertarung, ia hampir lumpuh hanya dengan satu gerakan. Ini karena tubuh fisiknya jauh lebih rendah daripada Ye Xiwen. Apa itu kekalahan telak? Ini adalah kekalahan telak. Ye Xiwen mengangkat tangannya tanpa ragu, mengambil pedang panjang yang dipadatkan oleh niat pedang, dan menebasnya lagi. Pedang ini langsung berubah menjadi pemandangan kiamat, dunia yang luas, dan sebuah pedang panjang melesat dari langit dengan momentum yang tak tertandingi, menghancurkan seluruh dunia. Inilah kekuatan pedang pemakaman langitnya. Seluruh dunia akan dihancurkan oleh cahaya pedangnya. Yin Luo menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang hebat, lalu menebas dengan pedangnya. Itu adalah kerajaan iblis yang lain. Di kerajaan ini, pembunuhan terjadi di mana-mana, jeritan, kekacauan, pembunuhan, dan darah. Inilah niat pedang dari ilmu pedangnya, yang juga luar biasa. Seperti konsepsi artistik kebanyakan iblis, ilmu pedangnya penuh dengan kekacauan dan pembunuhan. Ledakan. Pedang panjang Ye Xiwen melesat langsung ke dunia pedang Yin Luo bagaikan pisau panas yang menembus mentega. Pedangnya bagaikan pedang penghancur dunia. Dalam sekejap, pedang itu menembus dunia, atmosfer menguap, langit hancur, sungai-sungai terputus, dan bumi pun hancur. Segala sesuatu runtuh dan hancur sedikit demi sedikit di bawah kekuatan pedangnya. Ini mustahil, aku takkan menerimanya. Yin Luo meraung, tetapi betapapun enggannya dia, niat pedangnya benar-benar rapuh di hadapan Ye Xiwen. Ye Xiwen menunjukkan apa yang disebut, satu kekuatan mengalahkan 10 jurus sepenuhnya. Bahkan jika dia hanya memiliki kekuatan, dia bisa menghancurkan semua musuh. Bang! Seluruh niat pedang Yin Luo runtuh, dan ia terhempas oleh kekuatan yang luar biasa. Ia tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan menderita luka dalam. Ye Xiwen sangat berpengalaman sehingga ia tak akan pernah melewatkan kesempatan sebaik ini. Ia melangkah maju, melintasi ruang panjang, dan bergegas di depan Yin Luo. Kali ini dia tidak menggunakan pedang, melainkan meninju ke bawah, mengubahnya menjadi pedang Tao dan menebas secara horizontal. Ah!
Yin Luo menjerit saat dia terpotong menjadi dua bagian. Jiwanya ditangkap oleh Ye Xiwen, dan ia mulai menyelidiki misteri 9 bayangan spiral tersebut. Namun, Ye Xiwen hanya melihat sekilas beberapa di antaranya, dan sebelum ia sempat membaca semuanya, jiwanya tiba-tiba terasa dikendalikan oleh sesuatu di tangan Ye Xiwen. Sesuatu itu semakin membesar, lalu meledak di tangannya. Ekspresi Ye Xiwen dingin. Ini adalah metode yang digunakan oleh klan iblis untuk mengendalikan beberapa anggota penting. Karena mereka tahu terlalu banyak rahasia, jika mereka jatuh ke tangan musuh, banyak rahasia akan terbongkar bersama. Oleh karena itu, banyak klan memiliki metode rahasia semacam itu. Bahkan, banyak kekuatan di alam Zhenwu juga memiliki metode semacam itu. Ini hanya untuk berjaga-jaga. Yang tidak Ye Xiwen duga adalah Yin Luo ternyata anggota penting klan iblis tersembunyi. Bagaimana mungkin seorang petapa agung setengah langkah bisa menjadi anggota penting klan iblis tersembunyi? Perlu diketahui bahwa klan iblis tersembunyi, sebagai salah satu dari 8 klan kerajaan klan iblis, meskipun tidak setenar klan lainnya, jelas tidak boleh diremehkan. Ada juga banyak santo agung di klan ini. Para santo agung itu bukan apa-apa, apalagi santo agung setengah langkah. Hal ini membuat Ye Xiwen sedikit bingung, mungkin dia melewatkan sesuatu. Tetapi apapun yang terjadi, dia, Ye Xiwen, telah kembali. Bab 623 merampas kekayaan. Setelah membunuh tuan muda klan iblis tersembunyi, Ye Xiwen tidak terburu-buru keluar, tetapi mulai menyimpulkan metode latihan spiral 9 bayangan. Ketika Ye Xiwen memeriksa ingatan jiwa Yin Luo saat itu, ia hanya melihat sekilas. Ia tidak melihat banyak tempat dan hanya melihat beberapa hal yang dangkal. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menyimpulkannya. Ia sama sekali tidak dapat membentuk konsep yang lengkap. Ia bahkan tidak dapat menyimpulkan garis besarnya, apalagi metode kultivasinya secara spesifik. Setelah mengonsumsi lebih dari 100 juta pil yuan spiritual, Ye Xiwen hanya memperoleh teknik spiral 9 bayangan yang tidak dapat dipraktikkannya untuk saat ini. Namun, meskipun Ye Xiwen sangat tertekan, jika dia menceritakannya kepada orang lain, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh dunia iblis. Spiral 9 bayangan adalah seni bela diri unik klan iblis tersembunyi, dan terkenal di seluruh dunia iblis. Ketika berbicara tentang klan iblis tersembunyi, orang-orang pasti akan berpikir tentang spiral 9 bayangan, terutama ketika spiral 9 bayangan dikultivasikan secara ekstrim, itu setara dengan kemampuan untuk membelah diri menjadi 9 klon yang mengerikan. Cara seperti itu jelas bertentangan dengan keinginan surga. Namun, meskipun orang-orang tahu bahwa benda ini memiliki fungsi yang begitu ajaib, hanya sedikit orang yang mau mencoba mendapatkan spiral 9 bayangan. Salah satu alasannya adalah klan iblis tersembunyi sangat tertutup, dan bahkan di antara klan iblis tersembunyi, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mempelajari spiral 9 bayangan. Selanjutnya, spiral 9 bayangan itu sendiri adalah teknik yang diciptakan berdasarkan fisik khusus klan iblis tersembunyi, dan klan lain tidak memiliki cara untuk mempelajarinya. Situasi seperti ini sangat umum di dunia iblis, karena dunia iblis terdiri dari banyak kelompok etnis, yang masing-masing sangat berbeda. Setiap kelompok etnis memiliki keterampilannya sendiri, yang sulit dipelajari oleh kelompok etnis lain. Ini benar-benar berbeda dari manusia. Meskipun manusia memiliki konstitusi fisik yang berbeda karena habitatnya yang berbeda, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua serupa dan sama di dalam. Kecuali mereka adalah manusia dengan garis keturunan khusus, mereka semua sama, sehingga keterampilan di antara manusia dapat digunakan secara bergantian, jadi sangatlah penting untuk merawat mereka. Oleh karena itu, meskipun Ye Xiwen memperoleh spiral 9 bayangan yang lengkap, ia tidak akan dapat mempraktikkannya secara langsung, karena meskipun klan iblis tersembunyi tampak mirip dengan manusia di luar, mereka sangat berbeda di dalam. Mereka benar-benar berbeda dan tidak dapat diperlakukan sama. Ini pula sebabnya Ye Xiwen,
meski telah mengonsumsi lebih dari 100 juta pil esensi spiritual, masih belum dapat sepenuhnya menyimpulkan teknik spiral 9 bayangan. Pertama, seseorang harus menyimpulkan prinsip spiral 9 bayangan, lalu menciptakan spiral 9 bayangan baru berdasarkan fisiknya. Hal ini tidak kalah sulitnya dengan menciptakan spiral 9 bayangan secara langsung dari udara. Oleh karena itu, setelah mengonsumsi lebih dari 100 juta pil yuan spiritual, Ye Xiwen langsung membatalkan rencana menyimpulkan spiral 9 bayangan dalam waktu singkat. Karena dia tidak punya banyak pil Ling Yuan, selain dari latihannya sendiri dan pil Ling Yuan yang memungkinkan Ye Mo dipromosikan menjadi senjata suci agung, dia hanya punya cukup untuk memanggil klon binatang bintang 1 kali. Di dunia iblis yang berbahaya ini, hanya mampu memanggil 1 klon binatang bintang, tidak diragukan lagi telah menurunkan keselamatan ke tingkat terendah. Merasa tidak memiliki cukup pil esensi spiritual, Ye Xiwen segera mengalihkan perhatiannya ke banyak monster di dunia iblis. Banyak dari iblis-iblis ini telah bercokol selama ratusan, bahkan ribuan tahun. Mereka telah mengumpulkan banyak harta karun, terutama kristal ajaib. Bagi yang lain, harta ini mungkin tak berguna, dan bahkan mengubahnya pun membutuhkan banyak prosedur yang rumit. Namun, bagi Ye Xiwen, inilah kekayaan yang paling mudah diraih dan langsung didapatkan. Batu kristal ajaib dan pil esensi spiritual adalah setara dan tidak memerlukan pembentukan apapun untuk mengubahnya. Ye Xiwen masuk lebih dalam ke dunia iblis. Bagi para pejuang manusia biasa, ini adalah jalan buntu, karena aura mereka akan menarik keserakahan banyak iblis. Di dunia iblis, vitalitas manusia yang kuat adalah cahaya penuntun paling terang yang menarik mereka, menarik semua iblis ke sini. Di daerah terpencil ini, para pemimpin puncak dunia iblis dan dunia Zhenwu sepakat bahwa mereka tidak akan saling mengirim guru-guru kuat dari generasi yang lebih tua. Namun, begitu berada di luar perbatasan, tidak ada kekhawatiran seperti itu, sehingga banyak prajurit tidak akan meninggalkan perbatasan dengan mudah. Namun bagi Ye Xiwen, itu bukan apa-apa. Pertama, ia ingin menarik iblis-iblis itu untuk datang, membunuh mereka, dan menjarah kekayaan mereka. Kedua, kemampuan penyembunyian napasnya telah lama dilatih hingga tingkat yang sangat tinggi. Selama ia mau, ia bisa menyamar sebagai iblis dan tak seorang pun akan mengenalinya. Itulah sebabnya dia berani pergi ke kedalaman dunia iblis tanpa hambatan. Ling Fei dengan tegas tidak setuju dengan ide ini. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan uang untuk melarikan diri dari sana, dan sekarang dia harus kembali. Dia pasti depresi. Namun pada akhirnya, dia tidak dapat melawan Ye Xiwen dan ikut bersamanya ke kedalaman dunia iblis. Tubuh Ye Xiwen berubah menjadi aliran cahaya, terbang di atas alam iblis, melepaskan napasnya tanpa ampun. Darah dan energi yang melonjak itu segera menarik iblis. Ye Xiwen, ada iblis di depan. Ling Fei mengingatkan. Tanpa dia ingatkan, Ye Xiwen sudah merasakan aura iblis itu, dan dia melepaskan auranya tanpa ampun, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli jika ketahuan oleh Ye Xiwen. Namun, dalam hal kesombongan, Ye Xiwen jauh lebih sombong daripada dirinya. Di wilayah alam iblis, ia, sebagai manusia, justru melepaskan auranya secara tak terkendali, menarik para penguasa iblis untuk datang. Sungguh melanggar hukum. Manusia, kau sungguh berani. Aku sudah mendengar tentang apa yang disebut ujianmu di dunia iblis. Kau beraninya memperlakukan kami, para iblis, sebagai objek ujian. Aku benar-benar tidak tahu apakah kau sombong dan bodoh atau kepalamu yang tertancap di pintu. Sesosok iblis berbaju zirah muncul di hadapan Ye Xiwen dengan tatapan arogan, tidak menganggap serius Ye Xiwen. Di matanya, Ye Xiwen hanyalah sosok kecil yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci. Bahkan di tim uji coba manusia, ia bukanlah sosok yang kuat. Ia mungkin telah mengambil jalan yang salah dan tersesat, itulah sebabnya ia muncul di tempat ini. Tempat ini sebenarnya sangat jauh dari lokasi persidangan. Meskipun masih di daerah perbatasan, hanya sedikit pejuang manusia yang datang ke sini.
Sekarang manusia ini telah muncul, itu setara dengan pahala yang tersampaikan ke bibirmu. Di alam Zenwu, siapapun yang dapat membunuh iblis akan mendapatkan poin, dan iblis juga memiliki sistem yang sesuai. Manusia yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci ini pada dasarnya adalah daging berlemak yang dihidangkan di mulutnya. Selain mendapatkan kontribusi yang sepadan, ia juga dapat melahap manusia yang telah mencapai kesempurnaan agung alam suci ini, meningkatkan kemampuannya, dan menjarah kekayaannya. Ini seperti membunuh dua burung terlampaui sekaligus. Kegilaan. Ye Siwen mengucapkan dua kata ini, sambil menatap iblis yang telah mencapai tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Keahliannya sangat mendalam, dan jelas ia telah berada di tahap ini selama bertahun-tahun. Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara alam suci dan Sang Bijak Agung. Hal ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi juga bagi para iblis. Tak ada pengecualian. Jika dia tidak mengalami petualangan istimewa, dia mungkin tidak akan bisa menjadi Sage Agung seumur hidupnya. Tentu saja, umur iblis secara alami jauh lebih panjang daripada manusia, dan mereka juga memiliki lebih banyak kesempatan. Namun, iblis ini tidak tahu bahwa ia menganggap Ye Siwen sebagai santapan darah, tetapi di mata Ye Siwen, ia juga merupakan tonik. Melalui cermin Tianyuan, ia dapat mengubah seluruh esensi dan darah Ye Siwen menjadi energi yang dibutuhkannya. Hehehe, kau masih saja keras kepala bahkan saat kau hampir mati. Iblis itu tertawa, dan tawanya terdengar seperti suara gagak, serak dan tidak menyenangkan. Di tengah tawa aneh ini, iblis itu bergerak. Telapak tangannya berubah menjadi tangan iblis yang menutupi langit dan mencengkeram Ye Siwen. Telapak tangannya sehitam arang, namun masih berkilau. Ia telah berlatih teknik cakar hingga tingkat yang sangat tinggi, dan gerakan ini tampaknya mampu merobek langit. Kau tak tahu bagaimana hidup atau mati. Ye Siwen mencibir. Jika dulu, akan sulit baginya untuk menghadapi iblis-iblis yang telah memasuki tahap akhir Sage Agung setengah langkah, tetapi baginya sekarang, itu sama sekali bukan apa-apa. Dia tidak menyembunyikan auranya, tetapi melepaskannya secara terang-terangan hanya untuk menarik perhatian orang-orang idiot ini. Ye Siwen meraih dengan tangan besarnya, yang berubah menjadi tangan merah menyala. Tangan langit runtuh awan api langsung meraih dan menggenggam bersama tangan iblis penutup langit. Ledakan. Tangan langit runtuh awan api milik Ye Siwen langsung mencengkeram dan menghancurkan tangan iblis penutup langit, seakan-akan mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Kekuatan Ye Siwen pada awalnya berada di atasnya, belum lagi iblis itu hanya berubah menjadi tangan spiritual biasa. Bagaimana mungkin ia dapat menandingi tangan langit runtuh awan api milik Ye Siwen? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Iblis itu langsung bereaksi ketika Ye Siwen mematahkan tangannya yang besar. Ia tahu bahwa Ye Siwen mungkin lebih kuat darinya. Iblis itu hampir tidak ragu. Ia hanya mencoba sekali, lalu berbalik dan melarikan diri. Meskipun ia belum mengerahkan seluruh kekuatannya, melihat ekspresi acuh tak acuh Ye Siwen, ia jelas belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Mencoba atau tidak masalah. Ye Siwen sedikit terkejut. Ia tidak menyangka iblis ini bisa kabur secepat itu. Pikirannya juga sangat cepat. Menyadari bahwa ia bukan tandingannya, ia langsung kabur. Jarang sekali melihat iblis seperti itu sekarang. Saya tidak tahu apakah harus mengatakan dia sadar diri atau pemalu. Tapi apapun yang terjadi, bagaimana mungkin Ye Siwen melepaskannya? Ia langsung mengepalkan kelima jarinya, berubah menjadi bintang besar, dan langsung jatuh. Ledakan. Tinju Ye Siwen sekuat penjara, langsung meledakkan iblis itu menjadi bola kabut darah, yang diserap oleh cermin Tianyuan dan berubah menjadi esensi, yang kemudian diserap oleh Ye Siwen. Semua kekayaannya langsung meledak dalam sekejap dan dibawa pergi oleh Ye Siwen. Setelah perhitungan kasar, ia menemukan sekitar 30 juta piling yuan. Meskipun tidak banyak bagi Ye Siwen, ia sama sekali tidak keberatan mengumpulkan sedikit demi sedikit untuk menghasilkan banyak. Memikirkan hal ini, tanpa ragu sedikit pun,
ia pun mengembangkan sayap iblis di belakangnya dan menghilang ke langit dalam sekejap. Ling Fei hanya menggelengkan kepala karena bosan, melihat sekeliling, lalu menggigit bibir dan mengikutinya, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di langit. Bab 624. Jika mereka ingin bertarung, maka bertarunglah. Setelah mencicipi manisnya sekali, Ye Xiwen memulai perjalanannya yang tak bermoral untuk menjarah. Kekayaan. Banyak iblis kuat di wilayah perbatasan yang dalam menjadi incarannya, dan tak satu pun iblis yang ia targetkan dapat lolos dari cengkeraman Ye Xiwen. Lambat laun, nama Ye Xiwen mulai menyebar di kalangan iblis, terutama para penguasa iblis yang ingin mendapatkan keuntungan dalam ujian di dunia iblis ini. Banyak dari mereka jatuh ke tangan Ye Xiwen. Banyak dari mereka yang dipilih Ye Xiwen adalah elit muda di alam iblis, yang paling elit di tahap akhir Sage Agung setengah langkah, dan beberapa bahkan mencapai tingkat jenius. Namun, tak satu pun dari mereka yang menjadi lawan Ye Xiwen, dan akhirnya terbunuh. Selama proses ini, kantong pinggang Ye Xiwen akhirnya mulai membengkak lagi, melebihi 10 miliar pil spirit yuan lagi. Meskipun masih belum sebanding dengan sebelumnya, itu sudah cukup bagus. Setidaknya dia punya satu kesempatan lagi untuk memanggil klon binatang bintang, dan dia sudah sangat puas. Selain kantong pinggangnya yang semakin membuncit, tingkat kultivasinya juga meningkat sedikit demi sedikit. Awalnya, ia hanya bisa mengalahkan para jenius biasa, tetapi kini para jenius biasa bukan lagi lawannya, bahkan ia bisa mengalahkan para jenius setingkat Biskun. Ini adalah kemajuan yang luar biasa. Biskun telah mengumpulkan hampir 1000 tahun pengalaman, yang tak tertandingi oleh apa yang telah ditulis sebelumnya. Oleh karena itu, yang dapat dilakukan Ye Xiwen adalah mengandalkan dukungan pil Ling Yuan yang besar untuk membuat kemajuan pesat, serta melalui beberapa cobaan hidup dan mati. Ye Xiwen memilih untuk menyerang para tuan muda klan iblis, jadi tentu saja perjalanannya tidak akan mulus. Ada beberapa momen yang benar-benar mendebarkan. Para penguasa muda klan iblis itu bukanlah tipe yang tinggal diam dan menunggu kematian. Mereka bahkan melancarkan beberapa serangan balik dan memasang jebakan untuk membunuh Ye Xiwen. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi seperti Ye Xiwen harus melarikan diri setelah pertempuran berdarah. Ia sendiri juga terluka parah dan hampir terpaksa memanggil klon monster bintang raksasa. Bayangkan betapa sengitnya pertempuran ini. Namun, ini bukanlah pertempuran paling sengit yang pernah Ye Xiwen hadapi. Pertempuran paling sengit telah terjadi antara dirinya dan seorang jenius klan iblis. Keajaiban klan iblis ini luar biasa kuat. Bahkan seseorang seperti Ye Xiwen, yang menghargai kemenangan cepat, bertarung dengannya seharian penuh sebelum akhirnya berhasil membunuhnya. Pertempuran itu berdarah-darah. Ye Xiwen membantai semua ahli yang dibawa oleh anak ajaib klan iblis, tetapi Ye Xiwen juga terluka parah, tak tersisa sehelai daging pun. Ia harus beristirahat selama hampir sebulan sebelum akhirnya pulih. Selain kedua pertempuran paling menegangkan tersebut, masih banyak lagi pertempuran-pertempuran lain yang sangat keras dan dahsyat. Kualitas para tuan muda klan iblis ini sangat tinggi. Dapat dikatakan bahwa dunia Zhenwu telah muncul dengan kekuatan penuh, tetapi para tuan muda klan iblis ini juga sangat tinggi. Jauh melampaui apa yang dapat dibayangkan oleh orang biasa. Hanya Ye Xiwen yang berani menghadapi para tuan muda klan iblis ini sendirian. Jika bukan Ye Xiwen, mereka mungkin akan terbunuh. Mustahil bagi mereka untuk bertarung begitu lama. Para tuan muda klan iblis juga tahu bahwa ada seorang anak yang menakutkan di antara manusia, seperti orang gila. Ia berkeliaran di tempat-tempat yang sering dikunjungi para tuan muda klan iblis. Beberapa putaran pengepungan dan penindasan tidak berhasil membunuhnya. Akhirnya, para ahli klan iblis mendaftarkannya sebagai lawan yang tidak boleh diprovokasi. Berita ini belum diketahui publik, dan para ahli klan iblis pun merasa bahwa ini adalah aib dan penghinaan yang besar. Jika Ye Xiwen adalah seorang pejuang di tahap akhir Sage Agung, setengah langkah, itu akan baik-baik saja. Lagi pula,
Tidak ada jumlah pasti dan tidak ada yang tahu siapa yang bisa menjadi raja di alam yang sama. Namun, Ye Xiwen hanya berada di kesempurnaan agung alam Sein, yang 3 alam kecil lebih rendah dari tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Begitu banyak ahli klan iblis telah dibunuh olehnya. Bagaimana mungkin ini bukan aib dan penghinaan yang besar? Bagi mereka, mereka juga berharap untuk membalas dendam suatu hari nanti dan menghapus rasa malu ini. Oleh karena itu, ia gagal mencapai sisi manusia, jika tidak, pasti akan menimbulkan badai besar. Dalam sejarah, hanya ada sedikit orang yang dapat menikmati gelar lawan yang tak tersentuh. Misalnya, Huang Wuji dan Mu Shengji, yang berpartisipasi dalam persidangan dunia iblis tahun itu, termasuk di antara yang terbaik. Seorang diri, ia membantai para penguasa klan iblis hingga berkeping-keping, dengan darah mengalir deras. Dengan demikian, ia mendapatkan gelar lawan yang tak tergoyahkan, dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Seiring berjalannya waktu, ujian di dunia iblis memasuki tahap terberatnya. Banyak prajurit semakin mendalami klan iblis. Meskipun itu masih merupakan wilayah terpencil di seluruh dunia iblis, banyak penguasa muda klan iblis tetap tertarik dengan berita tersebut. Hampir setiap hari kita bisa mendengar kabar kematian seorang master jenius. Para master jenius yang jarang terlihat sebelumnya bagaikan pangsit dalam panci, berjatuhan satu demi satu saat ini. Situasi pertempuran sangat sengit. Tentu saja, sejumlah besar master di pihak manusia tumbang, dan situasi di pihak iblis tidak jauh lebih baik, dengan kerugian yang juga tidak sedikit. Tempat ini seperti penggiling daging raksasa. Sehebat atau sehebat apapun seseorang, mereka tidak ada apa-apanya di sini dan bisa mati kapan saja. Setelah menerima berita itu, semakin banyak master muda dari alam iblis berdatangan dari seluruh penjuru alam iblis. Banyak ras di antara iblis yang jarang terlihat di mata banyak master di alam Zenwu kini muncul di hadapan semua orang. Selain klan iblis besar, salah satu dari 8 keluarga kerajaan yang ada di mana-mana, ada juga beberapa anggota 8 keluarga kerajaan yang relatif langka, atau bahkan penguasa iblis yang bukan berasal dari 8 keluarga kerajaan tetapi kekuatannya tidak boleh diremehkan. Pertempuran ini begitu sengit hingga langit runtuh dan bumi retak, darah mengalir deras. Banyak sekali jagoan dari kedua belah pihak gugur, tetapi mereka yang selamat tak diragukan lagi mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Meskipun kerugiannya besar, semua itu sepadan. Mereka yang bertahan akan mencapai terobosan besar dan menjadi elit di masa depan. Bagi banyak kekuatan besar yang percaya bahwa satu orang jenius lebih baik daripada 1000 orang biasa-biasa saja, kehilangan ini memang besar, tetapi masih dapat ditoleransi. Seiring berjalannya waktu, meskipun pertempuran dengan para iblis semakin sengit, pasukan yang dipimpin oleh Istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu tidak menghentikan pengepungan mereka terhadap Ye Xiwen. Mereka terus membuat pernyataan berani, meminta Ye Xiwen untuk menyerah, dan terus menyebarkan umpan untuk menjebaknya. Namun, Ye Xiwen tidak muncul. Ye Xiwen memanfaatkan situasi di antara para iblis muda dan terus membunuh para master iblis itu. Ia tidak peduli bahwa para master iblis muda itu menganggapnya sebagai lawan yang tidak boleh diprovokasi. Sekalipun Anda tidak memprovokasinya, dia akan tetap mencari masalah untuk mengasah dirinya dan mengisi kantongnya sendiri. Dia bukannya tidak menyadari tindakan Istana Xuan Yuan dan yang lainnya, tetapi dia tidak punya waktu untuk menghadapinya. Situasi kacau ini berlangsung selama setengah tahun. Dan ujian di alam iblis ini akhirnya akan berakhir. Paling lama, dalam beberapa bulan, ujian di alam iblis ini akan berakhir. Terlepas dari apakah ada keuntungan atau berapapun keuntungannya, kita harus kembali ke alam Zenwu. Inilah kesepakatan diam-diam antara manusia dan iblis. Mustahil untuk melanjutkan ujian di alam iblis selamanya. Di pegunungan terpencil, Ye Xiwen mengulurkan tangan besarnya dan menangkap seekor iblis yang berada di tahap akhir half step grid Sage lalu meledakkannya, menyerap semua saripati daging dan darahnya. Apakah ujian alam iblis ini akhirnya akan berakhir? Ye Xiwen mendesah.
Ia telah mendapatkan banyak manfaat dari ujian alam iblis ini, jadi ia agak enggan melihatnya berakhir tiba-tiba. Akhirnya selesai juga. Hebat. Akhirnya aku bisa pergi ke dunia manusia. Ye Xiwen agak enggan, tetapi Ling Fei di sebelahnya sangat senang. Ia sudah bersama Ye Xiwen selama hampir setahun dan sudah bosan. Jika ia tidak selalu ingat bahwa Ye Xiwen akan membawanya ke dunia manusia, ia pasti sudah pergi dengan tidak sabar sekarang. Ye Xiwen memandang Ling Fei yang melompat-lompat seperti gadis kecil di kejauhan dan tak kuasa menahan senyum. Setelah lebih dari setahun bersamanya, ia telah melihat banyak hal tentang Ling Fei. Pada dasarnya, ia hanyalah seorang gadis kecil yang belum dewasa. Meskipun sangat kuat, ia belum banyak berkembang secara mental. Tiba-tiba, Ye Xiwen merasakan sensasi tenggelam di punggungnya, dan aroma samar tercium di hidungnya. Dua lengan seputih akar teratai telah melingkari leher Ye Xiwen, dan tawa riang Ling Fei terdengar di telinganya. Dia sendiri adalah orang yang tidak memiliki rasa aman atau hati nurani. Setahun terakhir ini, dia hanya merasa bahwa karena Ye Xiwen baik padanya, dia juga akan baik padanya dan tidak menjauh sama sekali darinya. Ye Xiwen bisa merasakan tekanan dari sepasang kelinci kecil yang tumbuh besar di belakangnya. Ia terkejut, lalu tubuhnya terasa lebih ringan. Ling Fei sudah melompat dan berlari liar di seluruh pegunungan. Raungan monster terdengar di mana-mana di pegunungan dan hutan, tetapi Ye Xiwen sama sekali tidak mengkhawatirkan Ling Fei. Yang seharusnya kita khawatirkan adalah monster-monster itu. Benar saja, setelah beberapa saat, auman monster-monster itu berubah menjadi jeritan. Meskipun gadis kecil ini terlihat imut, sebenarnya dia adalah roh jahat. Mustahil untuk lolos dari hal baik jika kau mengganggunya. Memikirkan bagaimana ia hampir dibunuh olehnya saat pertama kali bertemu, Ye Xiwen tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepalanya. Untungnya, ia bereaksi cepat saat itu, kalau tidak, ia pasti sudah dibunuh olehnya dan tak punya tempat untuk menangis. Mendengar tawa Ling Fei yang tak terkendali, Ye Xiwen pun menyeringai lebar. Mendengar senyum Ling Fei yang tak berperasaan, seolah semua kekhawatirannya hilang. Senyum di wajahnya pun memudar. Memikirkan istana Xuan Yuan, Villa Wanshu, dan orang-orang lain dengan motif tersembunyi yang masih berteriak-teriak memburunya, raut wajahnya tiba-tiba berubah dingin. Sebelumnya, dia sama sekali tidak punya waktu atau tenaga untuk menghadapi mereka, tetapi orang-orang ini menganggapnya lemah. Jadi mereka berteriak lebih keras, dan rumor tentang dia yang tidak berani bertarung pun menyebar. Senyum sinis tersungging di bibir Ye Xiwen, karena mereka ingin bertarung, biarkan saja mereka bertarung. Aku, Ye Xiwen, akan kembali. Hari baru, silakan pilih. Rekomendasikan suara. Bab 625 Satu pukulan meledak. Ini adalah medan perang yang kacau, dengan pertempuran dan api di mana-mana. Awalnya, Ye Xiwen sepenuhnya fokus memanfaatkan situasi di pihak iblis dan membunuh para elit iblis. Ia tidak terlalu memperhatikan situasi di pihak manusia. Ketika ia benar-benar kembali ke medan perang tempat manusia dan iblis bertempur, ia mendengar lebih banyak berita. Satu persatu jenius muncul, lalu jatuh, bagaikan meteor yang jatuh, sesaat tampak menyilaukan lalu akhirnya runtuh total. Siapa orang itu? Mungkinkah Ye Xiwen? Seseorang mengenali Ye Xiwen. Dengan kecaman istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu terhadap Ye Xiwen, citra Ye Xiwen telah menyebar di antara para prajurit. Namun selama beberapa bulan terakhir, tidak peduli seberapa keras istana Xuan Yuan dan Villa Wanshu berteriak, Ye Xiwen tidak keluar, dan banyak orang mengira Ye Xiwen tidak berani keluar. Namun kini Ye Xiwen ditemukan di medan perang, yang langsung menarik perhatian banyak master top. Mustahil untuk tidak menarik perhatian orang. Kun si monster dan Li Yifeng itu, keduanya sosok yang kuat, tetapi kini mereka telah tumbang di tangan Ye Xiwen. Meskipun konon ia telah menggunakan metode rahasia yang luar biasa untuk merangsang potensi, tetap saja cukup mengejutkan. Tidak ada yang tahu berapa kali metode rahasia ini bisa digunakan. Singkatnya,
dia adalah sosok yang tidak bisa diremehkan. Meskipun banyak orang tidak mengakui peringkat Ye Xiwen, mereka harus mengakui bahwa dia memang kuat. Peringkat Ye Xiwen saat ini benar-benar berbeda dari ketidakjelasannya sebelumnya. Setelah berbulan-bulan berjuang mati-matian, peringkatnya terus meningkat dengan pesat, berhasil masuk ke 1000 besar. Meskipun tampaknya ia hanya nyaris masuk ke grup teratas, bagi Ye Xiwen, mampu berjuang dari posisi 10.000 hingga 1.000 sudah sangat cepat, ia sudah tertinggal jauh di awal. Meskipun peringkatnya rendah karena tertinggal di awal, ia sama sekali tidak menyesal karena telah meraih begitu banyak. Saat pertama kali memasuki dunia iblis, ia tidak berada di puncak, bahkan tidak di kelompok pertama, tetapi sekarang ia bisa dibilang salah satu yang terkuat. Ia bahkan bisa melawan Kun si monster. Sebagai perbandingan, meskipun poin peringkatnya tertinggal, perjalanan ke alam iblis ini tidak sia-sia. Itu benar-benar dia. Tidak diragukan lagi. Aku tidak mungkin salah, itu dia. Aku tidak menyangka akan ada yang menemukannya selama berbulan-bulan, dan sekarang dia muncul begitu saja. Hehe, ini kesempatan yang luar biasa, hadiahnya 500 juta pil esensi spiritual. Kata seorang prajurit kuat dengan penuh semangat. Dia adalah seorang master di tahap akhir Sage Agung setengah langkah. Meskipun baru saja memasuki area ini, dia sudah dianggap sebagai salah satu master terbaik di area ini. Setelah memasuki tahap akhir Sage Agung setengah langkah, langkah selanjutnya adalah menembus ranah Sage Agung. Namun, menembus ranah Sage Agung tidaklah mudah. Hal ini membutuhkan bakat yang sangat tinggi, peluang yang tak terbatas, dan sumber daya yang sangat besar. Keduanya tidaklah penting. Setelah Ye Xiwen terbunuh, sejumlah besar sumber daya tersedia. Ye Xiwen bernilai 500 juta pil esensi spiritual. Bagi Ye Xiwen, ini hanya cukup untuk memanggil klon binatang bintang, tetapi bagi kebanyakan orang, itu adalah jumlah kekayaan yang luar biasa besar. Bahkan di alam Sein Agung, itu jelas merupakan pendapatan yang sangat besar. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu adalah langkah menuju kesuksesan. Ya, aku tidak percaya dia benar-benar sekuat itu. Dia hanya seorang Santo Agung. Sekalipun dia punya beberapa kekuatan supernatural, dia tidak bisa dibandingkan dengan kita. Teriak seseorang. Dihadapkan dengan godaan 500 juta pil Ling Yuan, hanya sedikit orang yang bisa menolaknya. Lebih banyak berita tersebar sekaligus. Dibandingkan dengan 500 juta pil Ling Yuan, 10 juta pil Ling Yuan yang disebarkan melalui pesan lebih mudah diperoleh. Selama berita ini tersebar, 10 juta pil Ling Yuan ini bisa didapatkan. Adakah kekayaan yang lebih mudah diperoleh daripada ini? Tepat ketika banyak orang siap bergerak dan ragu-ragu untuk bertindak, tiba-tiba, cahaya hitam datang dari langit dan cakar iblis raksasa menyambar. Mereka dari udara. Kecepatannya begitu cepat sehingga banyak orang bahkan tidak melihat apa-apa, dan cakar itu sudah menyambar mereka. Ledakan. Ye Xiwen menghentakkan kakinya keras dan langsung bergerak ke samping sejauh ratusan kaki, nyaris menghindari serangan cakar raksasa itu. Melihat Ye Xiwen dengan mudah menghindari serangannya, raungan marah datang dari awan, seolah-olah ada monster besar yang meraung di dalamnya. Awan iblis bergulung, dan sebuah kepala raksasa menyembul darinya. Kepala itu berukuran sekitar 4 atau 5 meter, dengan mata sebesar lentera. Kepala itu berwarna hitam pekat dan diselimuti pelindung tulang. Tubuhnya panjangnya puluhan meter dan sangat besar. Kepala itu menjulang di antara awan iblis, dan aumannya menggetarkan segala arah. Itu naga perang jiwa ganas, Kak. Seseorang tersentak ketika melihat kepala raksasa itu. Bagaimana kita bisa memprovokasi monster ini? Konon, naga perang jiwa ganas sedang menyendiri mencoba menembus level Sage Agung, tetapi diganggu, menyebabkan usahanya gagal. Sekarang dia seperti orang gila, membunuh orang di mana-mana, tak menyisakan siapapun yang hidup di jalannya. Ya, meskipun dia tidak berhasil mencapai alam Sage Agung, dia sudah melangkah ke alam Sage Agung. Tak ada yang bisa menandingi kekuatan ini.
Kita umat manusia juga punya murid-murid terbaik yang pernah menyerangnya, tapi mereka tak mampu berbuat apa-apa. Dia monster buas yang tak tertandingi. Aku tak menyangka dia bersembunyi di sini, dan kita sama sekali tak menyadarinya. Kalau dia tidak mengincar Ye Xiwen, tapi mengincar kita, kita mungkin benar-benar akan mati kali ini. Kata seseorang dengan ketakutan. Ye Xiwen menatap tajam, itu adalah spesies sub-naga lainnya. Naga sendiri adalah spesies yang sangat kuat di dunia. Konon, mereka adalah kelompok yang mampu menantang para dewa. Meski hanya spesies sub-naga, mereka tetap sangat kuat. Terlebih lagi, dia memiliki satu kaki di kekuatan Sang Bijak Agung, jadi bisa dikatakan dia sangat sulit dihadapi. Naga perang yang ganas itu menatap Ye Xiwen dengan mata besarnya yang seperti lentera, penuh keserakahan. Ia bisa merasakan energi dan darah yang melimpah dalam diri Ye Xiwen, jauh melebihi orang biasa. Intuisinya mengatakan bahwa jika ia bisa melahap Ye Xiwen, ia mungkin akan mampu sepenuhnya mengatasi rintangan untuk menjadi seorang sage agung. Dia telah membunuh orang-orang dengan gila selama periode ini, bukan hanya karena dia marah dan ingin membalas dendam, tetapi juga karena dia menjarah makanan darah. Hanya dengan melahap makanan darah yang cukup, dia dapat memasuki ranah Santo Agung. Dia bukan naga sejati, jadi mustahil baginya untuk terlahir sebagai sage agung. Alam sage agung juga merupakan rintangan besar baginya. Dia telah mempersiapkan diri begitu lama tetapi belum berhasil, yang membuatnya hampir gila. Dia mencari seseorang untuk dilahap di mana-mana. Sekarang setelah dia melihat Ye Xiwen, dia memiliki intuisi yang mengatakan kepadanya bahwa selama dia melahap orang ini, dia akan dapat dengan cepat menembus alam sage agung. Ledakan, ledakan, ledakan. Terdengar gemuruh di langit, dan itu adalah naga perang raksasa yang ganas. Setiap langkahnya di langit membuat seluruh dunia bergetar dan berubah warna. Retretnya sangat berharga. Meskipun ia gagal menembus alam sage agung, setidaknya ia telah melihat sekilas pintu masuk ke alam itu dan dapat melakukan beberapa metode yang hanya bisa dipahami oleh sage agung. Itulah sebabnya dia bisa lolos begitu saja. Ye Xiwen mencibir. Metode semacam ini sangat ampuh untuk seorang sage agung setengah langkah biasa di tahap akhir, tetapi bagi Ye Xiwen, itu belum cukup. Dia telah bertarung melawan Sang Bijaksana Agung berkali-kali dan bahkan membunuhnya, tetapi tipuan kecil ini masih jauh dari cukup. Baginya, binatang raksasa itu menerjang ke arah Ye Xiwen, membuka mulutnya yang berdarah, dan menyemburkan cahaya sihir yang besar, bagaikan meriam laser, menyapu angkasa, menghancurkan kehampaan, dan melesat keluar melalui celah angkasa yang panjang dan besar, menuju langsung ke arah Ye Xiwen. Sungguh mengerikan, inilah jurus pamungkas sang binatang buas. Banyak orang terkejut ketika melihat pemandangan ini, dan bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapinya jika mereka berada di dalamnya. Tak lama kemudian, mereka menyadari bahwa satu-satunya cara adalah melarikan diri, dan banyak orang tidak dapat melarikan diri sama sekali dan akan diuapkan oleh cahaya ajaib ini. Ye Xiwen mendengus dingin, mengepalkan kelima jarinya, dan meninju. Dalam sekejap, gelombang keemasan meledak dan menyapu. Boom! Semua orang terkejut ketika Ye Xiwen berhasil menghalau cahaya iblis yang datang langsung ke arahnya. Di bawah tinju emas Ye Xiwen, cahaya iblis hancur di udara. Semua orang menatap pemandangan di depan mereka dengan ngeri, dan menatap Ye Xiwen dengan ketakutan. Dia terlalu kuat. Tidak mengherankan jika dia bisa selamat dari pukulan mematikan ini. Banyak dari mereka bisa melakukannya, tetapi bisa dengan mudah meledakkannya dengan pukulan seperti ini jauh di luar imajinasi mereka. Tubuh mereka tak mungkin sanggup menahan penaklukan semacam itu. Meskipun tubuh mereka telah sempurna setelah menembus alam suci, kesempurnaan bukan berarti kekuatan. Mustahil bagi mereka untuk mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk melawan makhluk-makhluk buas ini. Mereka bahkan meremehkannya, karena itu hanya dilakukan oleh orang barbar. Namun Ye Xiwen berhasil, dan ia melakukannya dengan rapi dan efisien.
Banyak orang yang awalnya ingin menangkap Ye Xiwen dan mengklaim hadiahnya kini merasa merinding. Belum lagi, kekuatan mengerikan dari pukulan yang baru saja Ye Xiwen tunjukkan jauh di luar kemampuan mereka. Setelah mengalahkan cahaya iblis, Ye Xiwen tidak berhenti sama sekali. Ia menginjak tanah dan berubah menjadi cahaya keemasan. Tubuhnya bergerak seketika dan menyerbu ke arah binatang buas itu. Ia merentangkan tangannya, berniat untuk melawan binatang buas itu dalam pertarungan jarak dekat. Ye Xiwen mengepalkan kelima jarinya, yang memancarkan cahaya keemasan. Di saat kritis ketika binatang buas itu hendak menerjangnya, ia meledakkannya. Boom! Dengan raungan keras, tinju Ye Xiwen menembus lapisan ruang dan mendarat di kepala besar naga perang yang ganas itu. Naga perang yang ganas itu benar-benar menjerit, dan tubuhnya yang besar terhempas, bagaikan layang-layang yang talinya putus. Ia menabrak banyak gunung sebelum berguling turun. Kacamata saya tiba-tiba jatuh dari lantai. Apa ini masih manusia? Bisakah dia benar-benar menjatuhkan naga dengan tangan kosong? Diterpa angin dingin, pakaian biru kehijauan Ye Xiwen berdesir, bak dewa perang.